tadi pagi tim penyidik telah melakukan penangkapan di Kemayoran karena telah ditemukan 2 alat bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam kelompok mafia tanah tersebut. Beberapa waktu lalu saya bertemu seorang teman yang punya kasus rumah dan tanahnya di Jakarta tiba-tiba berpindah tangan. Modusnya, dia sedang menjual rumahnya. Terus ada 2 orang datang ke rumahnya, yang satu calon pembeli dan satu lagi ngakunya sih notaris. Yang calon pembeli minat beli rumah teman saya itu dan siap kasih uang muka di depan. Nah, sesudah setuju harga, uang muka pun dikasihkan. Si pembeli dan notaris tadi kemudian meminjam sertifikat asli untuk diurus proses jual belinya. Dan entah bagaimana caranya, sertifikat asli rumahnya temanku itu tadi diberikan ke si calon pembeli. Lalu terjadilah proses pemalsuan sertifikat. Sesudah sertifikat tanah itu dipalsu, si pembeli tadi kemudian menjual ke orang lain dengan harga murah. Inilah yang sekarang sedang marak di Jakarta dan di banyak daerah. Mereka disebut mafia tanah. Kata mafia digunakan karena mereka tidak bekerja sendirian. Ada yang jadi pembeli, ada yang jadi notaris. Bahkan juga diduga melibatkan petugas Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Mereka begitu rapih dan terorganisir. Kasus terbaru yang baru saja diungkap adalah kasus Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri. Ibundanya kebetulan punya tanah di beberapa tempat yang akan dijual. Dengan modus yang sama seperti teman yang saya ceritakan tadi di awal, tanah-tanah itu tiba-tiba berpindah tangan. Sesudah lapor polisi, tertangkaplah 15 orang anggota sindikat yang memainkan peran berbeda. Mereka ternyata memang spesialis mafia tanah yang sudah menipu di beberapa tempat. Dan menariknya, dari kasus Dino Patijalal itu akhirnya terungkap kalau dalangnya ternyata bukan orang sembarangan. Dia punya usaha coffee shop dan sejumlah bisnis franchise di Jakarta. Meski orang ini terus membantah, tapi dari keterangan 15 orang yang sudah ditangkap itu, nama si dalang terus disebut-sebut. Kasus mafia tanah ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi ada juga di Tangerang. Malah Tangerang katanya lebih seram lagi modusnya. Gak pakai proses jual beli, tiba-tiba misalnya kita punya tanah di daerah A dengan nomor induk bidang XXX. Pas kita cek di PPN, ternyata nomor induk bidangnya sudah YYY dan sudah bukan lagi milik kita. Gila kan? Sesudah itu, orang yang merebut tanah kita kemudian menggugat kita ke pengadilan tanpa sepengetahuan kita. Tahu-tahu kita sudah kalah saja di sidang. Ini terjadi banyak di Tangerang, terutama di wilayah pantai utara. Tiba-tiba saja sertifikat warga berganti pemilik dan warga digugat oleh orang yang merebut tanah mereka. Warga kalah dan kehilangan haknya mereka. Mereka kemudian ramai-ramai demo di BPN. Permasalahannya, apakah BPN sendiri tidak punya sistem yang efektif untuk memantau tikus-tikus di dalamnya yang dengan seenaknya mengubah kepemilikan tanah orang dan diberikan ke orang lain? Aroma kong kaling kong kuat sekali di sana. Karena tanpa bantuan orang dalam di BPN akan sulit orang untuk memindahkan kepemilikan tanah seseorang. Mafia-mafia ini memang kenapa dia tumbuh subur di Indonesia karena ada 2 hal. Pertama, karena sistem pendaftaran tanah kita yang saya katakan itu bahwa bersifat formalistik. Artinya begini, sistem pendaftaran tanah itu kalau kita jual beli lantas proses balik nama, biasanya kan kita ke PPAT notaris, nanti dimintalah berkas-berkasnya. Jadi notaris atau PPAT pada saat itu dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material, hanya kebenaran formal. Apa itu kebenaran formal? Kebenaran formal adalah kelengkapan berkas. Masalah berkas itu salah, itu bukan urusan dia. Bayangkan rantai mafianya dari calon pembeli, notaris, terus sekarang orang dalam di BPN. Ada lagi? Masih ada, yaitu hakim dan jaksa.
Hakim dan panitera atau pembantu hakim ini peran penting sekali dalam proses kasus mafia tanah, terutama yang gede-gede. Seperti cerita kita di awal tadi, bisa saja tiba-tiba tanah kita pindah kepemilikan ke orang lain. Lalu kita digugat oleh yang merebut tanah kita dan kita dikalahkan oleh mereka di pengadilan. Proses seperti ini tidak mungkin tidak melibatkan oknum hakim, oknum panitera, dan oknum jasa. Kalau sudah mereka memang terlibat, berarti nilai tanahnya itu sudah raksasa. Kasus perebutan tanah di Cakung, Jakarta Timur contohnya yang melibatkan 7,7 hektar lahan. Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan sampai harus turun tangan mengawasi ketat apakah hakim dan jaksa ikut bermain di dalam kasus ini. Gile, nilai tanah yang diperebutkan saja 4 triliun rupiah. Dan dengan nilai segitu besar, gak mungkin gak ada siraman-siraman ke pihak yang berwenang supaya perkara mereka dimenangkan. Salah satu yang sekarang diburu oleh kepolisian bernama Benny Tabalujan. Seorang pengusaha, seorang pengacara, dan jangan kaget, dia juga seorang pendeta. Dia dikabarkan sekarang ada di Australia dan polisi bekerja sama dengan Interpol untuk menangkapnya. Kasus tanah di Cakung, Jakarta Timur itu juga melibatkan 2 mantan pegawai BPN yang sekarang sudah menjadi tersangka. Keterlibatan mereka membuka mata kalau kepala BPN tidak bisa tinggal diam melihat sindikat mafia di dalam tubuh mereka. Mafia tanah ini jahat sekali karena juga sering mengambil hak orang kecil yang harus kerja keras bertahun-tahun menabung setiap bulan hanya untuk dapat tanah 100 meteran saja. Bayangkan perasaan mereka ketika tanah yang jadi masa depan mereka harus hilang karena oknum hakim malah memenangkan orang yang merebut tanah mereka. Dan oknum hakim yang kayak gini layaknya dihukum mati saja. Setuju? Kalau setuju, mari kita angkat kopinya. Markibong, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.